Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sekarang terkait marketing research. Ya, apa saja nih yang dibahas di marketing research? Ada kita bahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian menentukan data-data yang ada di pasar, peranan pasar, target yang jadi target dari perusahaan. Yang di sana pasti kalau sudah melakukan riset akan dikumpulkan data-datanya hingga jadi suatu laporan dari satu riset. Di sana bagi para periset itu harus melakukan penentuan datanya dan mendesain data itu dalam suatu riset. Dan yang terakhir dari poin di riset di sini pasti harus melakukan analisa datanya dan melakukan interpretasi data dari riset pasarnya sendiri. Kalau kita bicara dari riset pemasaran yang pastinya yang dari level basicnya dari 4P, misalnya kita bahas di sini, perusahaan selalu berusaha menciptakan value untuk pelanggannya. Kita bicara target dari 4P sekarang sudah ada 7P, kita kasih contoh 4P dulu. Dari sisi produknya, dari sisi place-nya, dari sisi price-nya, dan dari sisi promotion-nya, targetnya gimana nih gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan suatu riset pasar Kalau saya mengambil teori dari Malhotra di tahun 2004 secara spesifik begini menyampaikannya identifying, collecting, analyzing, giving and using information to take a better decision with has relation with identification and market problem solving. Nah, di sana gimana menurut pendapat Anda Nah, ini saya ngambil dua nih, yang satunya dari Wilson Shimamura Jadi kalau kita bicara riset pemasaran itu sebenarnya isinya adalah pengembangan dari suatu produk Kemudian bicara dari sisi interpretasi, komunikasi, informasi yang di sana berorientasi terhadap keputusan untuk digunakan dalam proses pemasaran yang strategis. Dan silahkan Anda berpendapat sendiri nih, sebenarnya riset pemasaran bisa digunakan untuk apa aja gitu Kalau dari sisi pengertiannya dari riset pemasaran itu akan banyak sekali penggunaannya. Yang pertama itu menciptakan ide-ide terkait aktivitas pemasaran. Yang kedua, mengevaluasi dari aktivitas pemasaran kita kayak apa nih, udah maksimal belum Yang ketiga itu terkait membandingkan kinerja versus tujuan yang kita lakukan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman umum mengenai fenomena serta proses pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Fungsi lain dari riset pemasaran di sini adalah perencanaan, pemecahan masalah, dan pengendalian. Jadi kalau kita bicara terkait marketing research ini sangat luas yang harus dilakukan suatu perusahaan Kalau kita bicara biaya pemasaran, seringkali kita melihat data pemasaran bisa menggunakan operasional dari sisi perusahaan hingga 80%. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan dari marketing research itu sendiri. Ada dua. Yang pertama, riset terkait problem identification research riset terkait mengidentifikasi suatu permasalahan di pemasaran Yang pertama terkait potential research market potential research Terus kemudian yang kedua terkait image research Kemudian berikutnya market characteristic research di sini adalah karakteristik dari pasar itu kayak apa gitu Kemudian riset terkait forecasting proyeksi, peramalan, itu juga bisa jadi bagian dari identification research. Kemudian ada riset terkait business trend, itu semua masuk ke dalam kategori problem identification research Kemudian yang kedua, poin kedua itu problem solving research ada 5 bagian sebagai contohnya ada segmentation research. Jadi kalau kita mau membuat segmentasi para pelanggan kita, pelanggan yang low, middle up, dan premium misalnya seperti itu termasuk bagian riset di sana. Kemudian product research
berikutnya bagaimana kita create suatu produk, pricing research terkait harga, promotion research terkait bagaimana bentuk-bentuk promosi kita hingga distribution research. Ya, berikutnya kalau terkait jenis-jenis riset ya tadi udah dijelaskan sebelumnya ada 5 hal nih ya, segmentation, product, price, promotion, dan distribution ya. Nah sekarang silahkan lihat di bagian di sini nih ya, jenis-jenis riset di marketing itu kayak apa gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi tujuan bisa dilihat nih ya, dari sisi tujuan ini terapkan atau murni. Di sana ada riset gap, ada teori gap. Nah kemudian yang kedua, hubungan antar variabel. Di sini ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Nah, di sana kalau kita bicara asosiatif, ada korelasionalnya dan kausalnya, ya. Kemudian dari jenis datanya, ya, risetnya dari bisa dengan menggunakan kuantitatif, kualitatif, ataupun gabungan dan kombinasi. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang riset, ada 3 bagian nih yang bisa kita bahas di sini ya. Kalau dari sisi perencanaan ya, riset terkait perencanaan sebagai contoh sih begini. Siapa sih yang beli produk kita? Di mana mereka belinya? Berapa penghasilan mereka? Berapa jumlah yang beli produk-produk itu pada kita ya. Yang kedua, apakah pasar produk kita itu sedang naik atau sedang turun? Apakah ada pasar potensial yang belum kita jangkau? Nah, poin tadi termasuk bagian riset di bagian perencanaan. Yang kedua, riset pemasaran terkait pemecahan masalah. Ini juga bagian riset juga. Kalau terkait produk, pertanyaannya seperti ini. Desain produk mana yang kelihatan paling sukses? Ya, kita bisa benchmarking dengan produk-produk yang sudah ada. Kalau istilahnya sekarang adalah istilah ATM. Amati, tiru, modifikasi ya. Yang kedua, jenis kemasan apa yang sebaiknya digunakan untuk target pasar kita? Ya, itu terkait produk. Ya. Kemudian yang berikutnya harga. Berapa sih yang pantas buat harga dari produk yang kita keluarkan? Ketika biaya produksi turun, apakah sebaiknya kita menurunkan harga atau meningkatkan kualitas produk kita? Ya, berikutnya pertanyaan terkait tempat produksi ya. Sebenarnya di mana dan oleh siapa sebaiknya produk ini kita jual? Yang berikutnya, insentif yang harus kita tawarkan kepada pedagang untuk meningkatkan penjualan. Ya, yang terakhir di poin kedua adalah promosi. Ya, di sini berapa sih anggaran kita untuk melakukan promosi? Kita menggunakan media apa yang pas dengan anggaran kita? TV, internet, koran, ya. Kalau sekarang udah ke Facebook Ads, Google Ads, ya, IG Ads, ya. Silahkan Anda tentukan dari sisi anggaran yang ada. Yang terakhir, yang ketiga, pengendalian terhadap riset pasar. Yang awalnya adalah berapa pangsa pasar nih yang kita bisa kerjakan secara keseluruhan dalam setiap wilayah geografi. Misalnya saya bicara potensi pasar kita di Jogja, Jakarta, Indonesia Timur, ya, misalnya Indonesia bagian barat, misalnya kita pecah sesuai geografisnya. Jenis konsumennya kayak apa, gitu ya. Kemudian konsumen apakah sudah merasa puas dengan produk kita? Kemudian di sini banyak sekali yang kita jalankan terkait sarana yang baik untuk metodologi, statistiknya. Kemudian dari sisi pendekatan perusahaan dengan konsumen dengan promosi soft sellingnya, promosi halus. Dan yang terakhir di sini menunjukkan cara-cara menembuskan hambatan dalam proses penjualan produk dan jasa. Ya, misalnya produk kita belum dikenal luas nih, caranya bagaimana kita membuat konten yang bagus seperti itu. Nah, di sini faktor yang menyebabkan pentingnya informasi riset pemasaran. Kenapa sih harus diperlukan riset dalam suatu perusahaan? Buat Anda startup atau bagi perusahaan besar pun itu harus melakukan. Ya, yang pertama terkait tekanan persaingan. Yang kedua, pasar yang tumbuh. Yang ketiga, harga sebuah kesalahan. Ya, kenapa ini dikatakan kesalahan? Karena kalau Anda tidak melakukan riset, mungkin akan ada cerita buruk tentang penjualan Anda. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah harapan konsumen
meningkat dari sisi hasil risetnya. Materi seterusnya kita lanjut di part 2 ya. Ditunggu.